Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu dalam kehidupan kami Bapa di dalam surga. Kami boleh dipertemukan kembali Tuhan dalam program SRK Siraman Rohani Kristen hari ini Bapa di dalam surga. Itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa di dalam surga. Itu sebabnya Tuhan, kami mensyukuri setiap berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Berkati juga setiap umat-umat-Mu Tuhan yang mendengarkan program ini, yang mendengarkan program Siraman Rohani Kristen Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan program ini menjadi berkat di dalam kehidupan mereka Tuhan, dan lewat program ini Tuhan, lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan, hidup mereka diberkati oleh Tuhan, hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan Bapa di dalam surga, lewat program ini Tuhan, mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Tuhan yang menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan mereka Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, dan hamba-Mu percaya Tuhan, lewat program ini Tuhan, lewat mereka mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan di program ini Bapa di dalam surga, mereka semakin hari semakin mengalami pertumbuhan Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Bapa di dalam surga, Engkau yang memberkati pemberitaan firman-Mu Bapa di dalam surga. Biarlah pengurapan-Mu Tuhan boleh terjadi Bapa di dalam surga di saat-saat firman-Mu disampaikan Bapa di dalam surga. Karena kami percaya Tuhan ada kuasa-Mu Tuhan. Bahkan Bapa di dalam surga kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah firman yang hidup ya Bapa di dalam surga. Firman-Mu, firman yang mampu mengubahkan setiap kehidupan kami Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Hamba menserahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali hari ini dalam program SRK Siraman Rohani Kristen. Itu semua oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih buat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang terus mendukung program ini, bahkan juga yang tetap setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat program ini. Dan biarlah kiranya program ini menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Siraman Rohani Kristen hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembala yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak.
pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan dalam siraman rohani Kristen hari ini yaitu aman di tangan Tuhan. Aman di tangan Tuhan. Ada satu lagu kidung jemaat yang liriknya itu begitu luar biasa. Liriknya itu kira-kira demikian. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Pujian ini menggambarkan betapa tenangnya, betapa amannya, betapa nyamannya bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Aman dalam pelukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, aman dalam pelukan Tuhan. Tentunya kita membutuhkan rasa nyaman, rasa aman di dalam kehidupan kita. Ketika kita keluar dari rumah, kita mengharapkan di luar rumah kita memperoleh keamanan. Keamanan, rasa aman menjadi salah satu kebutuhan yang paling dasar di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam hierarki kebutuhan manusia yang ditemukan oleh Abraham Maslow, rasa aman, keamanan juga dimuat di dalamnya. Mengapa orang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Karena saking perlunya keamanan, rasa aman, dia menyewa para bodyguard yang akan mengawal kehidupannya, yang akan mengawal rumahnya, yang akan mengawal perjalanan kehidupannya. Supaya apa? Tujuannya supaya dia merasa nyaman. Dan ada orang menyewa bodyguard dan lain sebagainya.
Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa manusia harus mempunyai tempat tinggal supaya dia merasa nyaman, supaya dia aman? Aman dari apa? Aman dari terpaan angin malam, aman dari terpaan teriknya sinar matahari pada waktu siang hari. Aman dari apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Aman dari gangguan-gangguan orang-orang ataupun binatang buas dan binatang-binatang yang siap mengganggu kehidupan dia, sehingga manusia membutuhkan yang namanya tempat tinggal supaya aman. Manusia mencoba membentengi dirinya dengan bodyguard supaya apa? Supaya aman. Ada juga manusia, Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, aman, ya, tidak sedikit juga pergi kepada orang pintar, kepada dukun, pergi kepada dukun untuk meminta sesuatu, untuk menjaga hidupnya, sehingga untuk menjaga hidupnya secara jasmani, sehingga dia pergi kemana-mana dia merasa nyaman. Tetapi ada hal yang berbeda, yang luar biasa, yang kita temukan di dalam pembacaan kita yang sudah dibaca tadi dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini adalah gambaran daripada rasa nyaman yang dirasakan, yang dimiliki oleh Daud. Tetapi luar biasa, rasa aman, rasa nyaman yang digambarkan oleh Daud tidak seperti rasa aman yang saya contohkan tadi. Daud memiliki keyakinan yang begitu luar biasa bahwa rasa nyaman dan aman itu, hidup yang aman itu hanya dia peroleh pada Sang Gembala Agung tersebut. Itu sebabnya dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika kita berbicara tentang rasa aman kita juga butuhkan secara jasmani. Secara jasmani, fisik kita membutuhkan rasa aman. Ya, bahkan juga kalau kita berbicara tentang rasa jasmani, maka juga berbicara tentang apa yang akan kita butuhkan. Dalam firman Tuhan dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Artinya, rasa aman secara kebutuhan juga dibutuhkan oleh manusia. Bayangkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau di negara kita kebutuhan tidak tercukupi, maka rasa nyaman, rasa ketidaknyamanan, ketidakamanan juga membuat hidup kita akan menjadi gelisah. Kebutuhan sangat sulit untuk dicari, kebutuhan langka, maka hidup kita juga tidak akan nyaman, hidup kita juga tidak akan aman. Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dengan kata lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rasa aman yang dijamin oleh Sang Gembala Agung itu, yang pertama, kebutuhan kita juga, kita tidak akan mengalami kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini berbicara tentang kebutuhan. Kebutuhan jasmani, kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan bahkan kebutuhan jiwa, kebutuhan
kebutuhan kebenaran dan lain-lain sebagainya. Aku tidak akan mengalami kekurangan. Itu yang dikatakan oleh pemazmur. Lalu yang kedua, rasa nyaman, rasa aman yang berikutnya adalah berbicara tentang rasa aman dari segi kerohanian. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Daud diperhadapkan kepada bayang-bayang ketakutan, bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian. Tetapi dia tidak ada merasa takut. Dia tidak takut menghadapi lembah kekelaman, bayang-bayang maut. Kenapa? Karena ada Sang Gembala yang bersama-sama dengan dia. Kenapa Daud merasa nyaman? Kenapa Daud merasa aman? Sekalipun dia diperhadapkan kepada lembah kekelaman, sekalipun dia diperhadapkan kepada bayang-bayang maut yang siap menghantam kehidupannya, tetapi dia katakan dia tidak takut. Kenapa? Karena ada Sang Gembala yang siap membela kehidupan daripada Daud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ini adalah domba. Domba sebagai domba membutuhkan yang namanya kebutuhan. Tetapi Daud dengan tegas mengatakan, ketika Tuhan dia jadikan menjadi gembalanya, maka dia tidak akan mengalami kekurangan, baik dari segi jasmani, amat terlebih dari sisi rohani. Kita ini adalah domba. Dan domba setiap saat bisa diperhadapkan kepada yang namanya maut. Domba ketika dia keluar dari kandangnya, maka binatang buas siap menerkam, siap mencabik-cabik kehidupan daripada para domba-domba. Domba adalah binatang yang lemah. Domba tidak mampu melawan. Domba tidak mampu berhadapan dengan binatang-binatang buas. Tetapi walaupun domba adalah binatang yang lemah, ada gembala yang siap membela dia. Ada gembala yang senantiasa bersama-sama dengan domba tersebut. Di mana ada domba, disitulah gembala tersebut. Sehingga Daud berani berkata bahwa hanya bersama-sama dengan Tuhan, maka dia akan mengalami kenyamanan, mengalami ketentraman. Sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan ini, mari kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita. Mari kita jadikan Tuhan sebagai penopang di dalam kehidupan kita. Kita jadikan Tuhan yang menjaga kehidupan kita. Kita jadikan Tuhan yang membentengi, yang memagari kehidupan kita. Jangan yang lain. Jangan yang lain-lain, saudara. Ketika engkau ingin merasa aman di dalam kehidupanmu, jangan pergi kepada orang pintar, jangan pergi kepada dukun, jangan pergi kepada perdukunan. Ketika engkau membutuhkan rasa nyaman, serahkan sepenuhnya hidupmu kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang berikutnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertamu, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat Tuhan siap menghardik, siap memukul seluruh binatang-binatang buas yang akan menerkam daripada domba. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak,
pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Biarlah kiranya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam program SRK Siraman Rohani Kristen hari ini menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali di mana hanya bersama-sama dengan Gembala Agung itu, hanya bersama-sama dengan Tuhan, maka kehidupan kami akan aman. Kami akan memperoleh keamanan yang sesungguhnya. Kami akan memperoleh rasa nyaman yang sesungguhnya Tuhan. Dan itu sudah dialami oleh Daud. Daud adalah seorang penggembala. Dan sehingga dia mengerti peran daripada sang gembala itu Tuhan. Dan dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan, dalam firman-Mu yang sudah dicatatkan di dalam Alkitab ini Tuhan, Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalanya. Tuhan yang memberikan rasa aman dan rasa tentram di dalam kehidupannya. Aman dalam pelukan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Tuhan kami menyerahkan hidup kami ke dalam pelukan Tuhan. Biarlah kiranya kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena dalam pelukan-Mu itulah Tuhan kami merasa nyaman dan tentram Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati setiap umat-Mu, setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Bapa di dalam surga. Sehingga lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan, mereka semakin menyerahkan hidup mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Menggantungkan hidup mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, memberkatilah Engkau Tuhan atas kehidupan kami sepanjang hari ini Bapa. Kalau kami Tuhan melakukan aktivitas kami Tuhan, memberkatilah Engkau Bapa di dalam surga. Memberkatilah Engkau Tuhan atas kehidupan kami. Memberkatilah Engkau Tuhan atas keluarga kami. Memberkatilah Engkau Tuhan atas rumah tangga kami Bapa. Memberkatilah Engkau Tuhan atas pekerjaan daripada seluruh anak-anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkaulah jaminan kami, Engkaulah sandaran kami Bapa di dalam surga. Kami percaya Bapa di dalam surga sepanjang hari ini Tuhan, pemeliharaan-Mu boleh terjadi di dalam kehidupan kami Bapa. Dan biarlah Tuhan, gadamu dan tongkat-Mu Tuhan, itulah yang menghibur kami Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan yang menjaga kami Bapa di dalam surga. Kami pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sebagai gembala agung kami Bapa di dalam surga. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih Bapa. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus Kristus, sukacita yang daripada Tuhan boleh mengalir dalam hidup kami sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin.